Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah semoga senantiasa semuanya dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita melaksanakan ibadah yang sangat agung, yaitu salat asar berjamaah. Semoga Allah SWT menerima amal salat kita, karena tentunya subhanallah, di antara salat yang sangat agung adalah salat asar. Ya, Nabi SAW mengatakan, man shallal fardaini dakhala al-jannah. Siapa yang senantiasa menjaga khususnya dua salat al-bardain, salat al-bardain di waktu dingin atau sudah mau dingin, itu subuh dan asar. Al-bardain artinya subuh dan asar. Dakhala al-jannah, maka dijamin masuk surga. Allah. Ya. Dan tentunya adalah di antara waktu yang baik dalam putaran satu hari. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, banyaklah kalian mengingat Allah dan bertasbihlah kepada Allah bukratan pagi, wa asila dan sore, pagi dan sore. Itulah waktu di antara waktu yang utama istimewa untuk mengingat Allah. Pagi secara khusus dari ba'da subuh sampai terbit matahari. Ya, makanya kalau kita bisa mendawamkan mengingat Allah, apalagi sambil duduk di masjid, pernah nggak tuh? Pernah apa tidak? Sering ya? Salat subuh sampai terbit matahari duduk di masjid. Ya, kalau antum pernah atau sering lakukan, masya Allah. Karena kata Nabi SAW, man qa'ada man shalla al-fajr fi jama'ah, barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha azza wa jalla, lalu dia duduk mengingat Allah di tempat dia salat berjamaahnya, maksudnya di masjid, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari tuluh. Dan usahakan sudah naik matahari, bukan pas muncul 10 atau 15 menit setelah munculnya
Thumma shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Salat apa namanya? Syuruk. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Maka kata Nabi SAW, lalu dia salat 2 rakaat, maka dia kana ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Masya Allah. Maka dia seperti melakukan ibadah haji dan umrah sempurna. Masya Allah. Gimana? Keburu nggak? Atau harus segera ke kantor? Ya minimal seumur sekali gitu. Nah, atau setahun sekali, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali. Dan Masya Allah kalau bisa setiap hari, Allahu Akbar. Ya, pahalanya seperti haji dan umrah sempurna. Ya, hebat ya? Hebat. Itu pagi, sore juga demikian. Sore juga sama. Makanya jangan sampai sore juga nggak ke masjid. Ya, kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid aw raha, siapa yang pagi-paginya ke masjid dan sore-sorenya ke masjid, banallahu lahu baitan fil jannati kullama ghada aw raha, maka Allah akan bangunkan baginya rumahnya di surga setiap dia pergi pagi dan sore. Masya Allah. Ya, setiap dia pergi pagi dan sore, Allah bangunkan baginya rumahnya di surga. Subhanallah. Ya, dan jangan lupa, dan anak berwasiat kepada semuanya, ya, agar menyempatkan paling juga 5 menit. Insyaallah paling lama 10 menit, lama banget ya. Lebih banyak, lebih sedikit lah daripada kita lihat WA kan. Lihat HP berapa menit kan? Hari ini lihat HP berapa menit? Paling banyak lihat HP. Baca WA, baca Facebook. Enak, 5 menit, 10 menit. Ya, duduk sejenak atau sambil berjalan di kantor, di warung, di mana saja. Yang penting tempat yang diizinkan ibadah. Zikir petang, zikir pagi, lalu sorenya zikir petang. Wallahi ikhwan, siapa yang biasakan mendawamkan zikir petang terjaga. Demi Allah, dia terjaga dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Dan juga terjaga dari iblis, syaitan, atau para pengikutnya. Siapa pengikut iblis? Dukun, tukang teluh, paranormal yang nggak pernah normal. Nah, tukang santet, tukang pelet, guna-guna. Ya, maka ini dikit begitu. Ini saya temukan di sini, dikir pagi itu. Masya ya, seorang Muslim harus punya, apalagi hafal kalau bisa. Walaupun ya tidak mesti hafal. Kalau hafal lebih enak lagi. Ya, kalau hafal lebih enak lagi. Ya, kalau nggak hafal itu, atau untuk punya HP ya, di download zikir pagi petang. Tapi yang sunnah ya, jangan yang, karena ada zikir pagi petang. Contoh di antaranya tulisan Hasan Al-Banna, namanya Al-Ma'zurat. Ini jangan dipakai, isinya banyak campuran yang tidak sunnah. Ya, baik masuk muslimin rahimakumullah. Termasuk alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan di sore hari ini kita bermajlis sejenak. Ini pun bagian dari doa ini.
bagian dari zikir. Majlis ilmu juga bagian dari zikir. Nabi SAW, Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Man ishtaghala bi talabil ilmi nafi'." Siapa yang sibuk menuntut ilmu yang manfaat, siapa yang menyibukkan diri menuntut ilmu yang manfaat, ba'da ada'il faraid, setelah melaksanakan yang fardu, jadi antum setelah melaksanakan yang wajib, antum menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah, baru saja kita salat asar, lalu setelah itu kita duduk di majelis ilmu, lalu kata beliau wajalasa majlisan, dan lalu dia duduk di sebuah majlis, yatafaqah atau yufaqih fid din. Di majlis itu dia mempelajari atau mengajarkan agama, fahuwa min afdali dzikrillah azza wa jalla. Nah, maka aktivitas itu kata beliau min afdali dzikrillah azza wa jalla, zikir kepada Allah yang paling agung. Subhanallah, zikir yang paling agung adalah ini. Ya, duduk setelah melakukan yang fardu untuk mempelajari atau mengajarkan agama. Baik, ma'asyiral muslimin, semoga Allah SWT memberikan kita di hari ini ilmu yang manfaat, yang bisa mensucikan hati kita, membersihkan jiwa kita, meluruskan amal kita, dan memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan kajian kita di Masjid Al-A'raf ini, hampir atau semi rutin ya, sebulan sekali, hari Ahad keempat ya. Panitia jangan tanya, kalau Ahad keempat berarti ada hukum asalnya, kalau tidak ada berarti ada kabar ya. Ahad keempat berarti hukum asalnya ada. Ustaz ada kajian, yang nggak tahu ada nggak ya. Kalau nanya Ustaz ada kajian nggak, ya datang ada nggak, yes, maka tidak perlu tanya lagi, berarti sudah ada ya. Karena hukum asalnya kajian, hukum asalnya kajian ada. Nanti kalau nggak ada baru kita kabarin apa saat nanti ya, misalkan libur atau ada kegiatan ya, maka hukum asalnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dari awal kita kajian sementara ini tematik, maka ana dari tadi berpikir ya, dan semoga teman-teman dirangkas khususnya, dan Masya Allah dari Binwangun dan teman-teman yang lain khususnya yang dirangkas, karena alhamdulillah ya, kajian kita di Serang ada, di Pandeglang ada, di Cilegon ada, dari Cilegon ini. Di Cilegon ada ya, yang dekat-dekat maksudnya ya, Binwangun insya Allah ya. Apa itu di Rangkas ini Masya Allah dekat dari Pandeglang ya, maka mohon lebih solid ya, lebih solid lagi. Di sini ada ya, Rangkas ini Masya Allah ya. Allah alam, belum banyak tercium wajah-wajah dakwah ya. Apa padahal kita kenal ada beberapa ustaz di sini. Ini ada apa ya? Maka ini kita ini di zaman asing, khususnya yang sedang mengenal sunnah ya. Selain kita mengajak masyarakat yang awam, Masya Allah ya, untuk ngaji, maka yang paling utama yang sudah mengenal sunnah agar satu sama lain saling bergandengan tangan, saling merangkul ya. Ini penyakit di mana-mana, penyakit. Kadang-kadang sudah ngaji hatinya keras, sudah ngaji ya, saling buruk sangka, saling menuduh ya.
ada khilaf dikit saja, saya sudah nggak saling salam, nggak saling mau duduk di majlisnya. Ada khilaf sedikit, ada perselisihan sedikit, ya. Padahal seyogianya sudah ngaji, sudah mengenal Allah dan Rasulnya dan agamanya, konsekuensinya semakin bagus akhlaknya. Antum ngaji akidah, antum ngaji ibadah, ngaji akidah, ngaji fikih, maka konsekuensinya akhlaknya bagus. Ya, akhlaknya baik. Ya. Gitu. Namun terkadang kita dapatkan ya fitnah perpecahan, fitnah saling menggunjing, menjatuhkan, ya, dan seterusnya. Padahal semuanya Ahlus Sunnah gitu. Semuanya ngajinya sama, kitab tauhid, ya, ngajinya sama, kitab tauhid, akidahnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ya. Naam, semuanya mengusung dakwah sunnah, dakwah salaf. Tapi terkadang penyakit itu muncul. Oleh karenanya, ayolah jangan jadi kompor. Ya, kalaupun mau jadi kompor kebaikan saja. Diajak, ya, saudara-saudara kita, karena di Serang Analia cukup solid dakwah teman-teman. Di Cilegon juga cukup solid dakwah teman-teman. Di Pandeglang, alhamdulillah, ya, sudah semakin semangat. Ya. Sekarang ini kalau besok Senin kami punya pengajian, minimal yang datang 500 dari 35 kampung, hampir 40 kampung sekitar ngaji. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak dari kampung, hampir sudah 35 kampung, minimal kan datang 500. Kalau enggak percaya besok datang. Penuh masih masyarakat seperti itu. Ya, gitu. Nah, ini tinggal di PR dirangkas. Ya, Ustaz Adia, mana Ustaz mana? Ya, jangan terkotak-kotak. Ini masjid hiburan, ini masjid kamu datang ke sini, kamu datang ke sini, ini musibah ini. Ya, jangan sampai yang sedikit ini terkotak-kotak. Yang ada, yang sudah ngaji kita satukan, yang belum ngaji kita ajak. Nah, ini penting. Ini yang ngaji berpecah, yang enggak ngaji lari. Musibah ini. Musibah ini. Enggak benar. Makanya dahulukan baik sangka dengan sesama dai Ahlus Sunnah. Yang masalah terkadang pengikutnya ada Ustaz Fulan, pengikut Ustaz Fulan. Enggak, anak pengen ikut Ustaz Fulan saja. Berkelompok-kelompok, berhizb-hizb, jadi ahli bid'ah lagi. Ya, jadi ahli bid'ah lagi. Kita ini dah jengak dengan bid'ah. Kita ini dah jengak dengan ahli bid'ah, dengan kelompok-kelompok seterusnya. Maka ya jangan sampai nggak kerasa nanti ikut manhaj salaf, ikut sunnah, ternyata dia pun bikin kelompok Ustaz Fulan, ya. Ini musibah. Ya, maka semoga dirangkas khususnya lebih supaya dakwah ini, Allah, ya, dakwah kita ini dakwah mengajak manusia kepada akidah yang benar, akhlak yang mulia, ibadah yang sahih, tidak terbatas pada kalangan tertentu. Masya Allah, betapa banyak saudara kita mati muslim tapi masih percaya jimat, muslim mati tapi masih percaya wafat, masih datang ke dukun, masih nyambat-nyambat yang sudah wafat di kuburan, masih keliling sana keliling sini. Kalau kita nanti sibuk dengan jalan sendiri, ya, anak ikut sultan, anak ikut fulan, ya sudah, energi kita habis di situ, tidak manfaat, ya. Maka coba ya teman-teman dirangkas, ya. Kita sudah pernah bikin masjid
di Ustaz Abdullah Karim. Yuk makmurkan masjid. Ya. Dan antum pun kalau perlu masjid untuk dakwah dirangkas dan siap ditegakkan di atas sunnah, insya Allah banyak channel, banyak cara. Ya. Dan alhamdulillah ada 3 masjid semuanya ramai lebih baik daripada 1 masjid. Dan ketika ada 1 masjid, ketika ada masjid yang lain, nah masjid yang sudah ada jangan, kenapa bangun masjid lagi? Ya nggak ada masalah. Ya, mau bangun masjid sampai 10 kayak yang penting semuanya terisi. Ya, maka itu sangat manfaat. Ya, sekali lagi kita harapkan ya dakwah sunnah di Rangkas ini terorganisir dengan baik, ya supaya semakin semarak. Ya, semakin semarak. Orang Makassar coba anda lihat di sini, lihat Binuangun. Mana ini? Wonosalam, Binuangun. Orang Makassar mana? Hah? Mana orang Makassar? Mana datang dari Binuangun tuh? Hah? Ya, Ustaz, insyaallah. Ya, maka barakallahu fiik. Jangan supaya yuk bersatu. Jangan habis energi kita, waktu kita konsentrasinya dengan sesuatu yang tidak produktif. Ya, dakwah kita berbarengan, satu ustaz dengan ustaz yang lain, ikhwan dengan ikhwan yang satu masjid dengan masjid yang lain. Ya, supaya lebih semangat. Justru sekali lagi bahwa target kita adalah masyarakat kaum muslimin yang hari ini masya Allah, anak hari ini ke Cilegon hampir nyampe mau jam 12 mungkin kalau udah kesini saja. Ya, dari Pandeglang sampai Cilegon, ya berbagai rombongan ngarah di jalan, bawa kebo-keboan, bawa kuda-kudaan, bawa ontak-ontakan, yuk Allah, macam. Itu PR kita. Siapa yang mau menyentuh mereka? Ya, yang melaksanakan ayat, yang semangat di atas agama tapi tidak terarah. Ya, tidak terarah. Tidak berdiri di atas sunnah. Ya, tidak berdiri di atas tuntunan Nabi SAW. Bahkan luar biasa. Saya sering berpikir, alaysa minkum rajulun rasyid. Apa enggak ada yang berpikir di antara mereka? Saya rencananya mau nulis, mungkin tulisan ringan, ya, antara hubungan bikin patung dan cinta Nabi. Antara membuat patung dan cinta Nabi. Ini hubungannya apa? Arah bikin patung kebo-keboan, kuda-kudaan, bikin wajah di jalan, orang-orang terlambat kemana-mana, wajah setiap hari ini. Apa korelasinya cinta Nabi dengan bikin patung arak-arakan di jalan? Sementara Nabi SAW mengatakan asyadun nasi adaban dalam Sahih Bukhari dan Muslim, manusia yang paling dahsyat nanti adabnya di hari kiamat, kata Nabi siapa? Al-musawwirun, yang suka menggambar-gambar yang bernyawa. Yang suka menggambar-gambar yang bernyawa. Para ulama tidak ada yang berselisih satupun tentang patung 3 dimensi. Sebagaimana tidak berselisih tentang gambar tangan. Mereka hanya berselisih tentang fotografi. Berselisih ya tentang fotografi. Tapi gambar tangan, apalagi patung 3 dimensi, tidak pernah ada yang berselisih. Asyadun nasi adaban, yang paling dahsyat adabnya nanti dari kiamat, orang-orang yang bikin patung. Nah, ini bagaimana cinta Nabi tapi bikin patung? Jaga sepuluh. Bawa nama. Ya bawa nama ya. Bagaimana solusinya musibah? Ini PR kita. Ya, maka jangan habis energi kita untuk yang tidak.
Ustaz fulan, ikut Ustaz fulan, di masjid fulan, ini panitia ini panitia. Tidak ada. Dakwah sunnah saling merangkul, dakwah sunnah saling mendukung, ya, agar semakin semangat agama ini dicium ya oleh kaum muslimin. Ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, maaf di sini yang sedangkan Ustaz kajian yang sedang rutin apa aja? Apa itu? Tafsir. Baik, tafsir apa itu? Alhamdulillah. Apa lagi? Kitab tauhid yang mana? Kitab tauhidnya? Antum? Masya Allah. Di? Sebenarnya ada di Onak. Kitab tauhid. Ya. Baik, berarti sudah ada kitab tauhid. Maksud Anda nanti coba nanti kabarkan ke panitia kajian kita karena semi rutin ya, nanti kita ada pegangan kitab supaya lebih terarah lagi. Pegangan kita selesai sampai hari ini kita tematis. Selanjutnya kita pegang kitab. Ya, tadinya anak mengusulkan kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, namun alhamdulillah sudah digarap oleh Ustaz. Ya, nanti kita pakai kitab apa kita kabarkan ya. Insyaallah yang juga mudah didapatkan baik aslinya atau terjemahannya. Karena kita berharap semuanya bawa kitab ya. Terus apa lagi kajian apa lagi? Itu aja, dua. Kalau yang ini Baik, yang lain Ustaz lain? Ustaz yang lain nggak ada? Nggak ada ya? Baik. Baik. Ya. Baik. Hari ini sementara terakhir tematik, namun apapun pembahasan kita, silakan terbuka pertanyaan bebas. Bahasnya tentang tauhid, tanya poligami boleh. Bahasa tentang tauhid, tanya bab wudu juga boleh. Jadi tidak terbatas pada pembahasan bab. Karena ini sudah ketemu seminggu sebulan sekali, kadang-kadang juga libur. Lalu terfokus pada satu pembahasan, sementara kebutuhan terhadap pemahaman agama lebih umum, maka ya mungkin lebih arif ya. Ikhwan fillah ya. Di hari ini tematik pembahasan kita pembahasan ringan insyaallah, tapi bobotnya sangat berat. Pembahasan yang semua kita merindukan, mengharapkan, dan itu barangkali cita-cita tertinggi kita. Insyaallah, semoga Allah mudahkan. Cita-cita tertinggi kita. Apa cita-cita tertinggi kita? Enak. Ya, cita-cita tertinggi kita dan untuk itu kita hidup. Ingat ya, untuk itu kita hidup. Apa? Bisa mudik dengan baik. Mau mudik tak? Terang mudik tak? Mudik apa? Balik ke kampung halaman. Ya, ketahuilah bahwasanya antum tuh harus mudik. Kita ini harus mudik, wajib mudik ke kampung halaman. Kampung halaman apa? Kampung halaman itu apa? Kampung halaman itu tempat di mana abah dan umi kita dulu tinggal. Tempat di mana abah dan umi kita dulu tinggal. Itulah kampung halaman. Maka ketahuilah oleh semuanya, hai anak Adam,
bahwa hakikat kampung halaman kita adalah surga. Surga. Ya. Di mana ceritanya tidak boleh didustakan bahwa Allah Subhanahu wa taala awal kali menciptakan manusia pertama dan kita ada anak cucunya, ya Bani Adam adalah di surga. Di awal-awal surat Baqarah ceritanya ada. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei, kami katakan kepada kalian berdua, hei, wa qulna ya Adam uskun anta, tinggal ente, wa zawjuka dan istrimu, al-jannah, surga, wa kula minha haitsu syi'tuma, dan makan sepuasnya. Wow. Ya, di tempat akhir itulah kampung halaman kita, tempat yang sangat indah, yang tidak mungkin kita bayangkan keindahannya. Ya, mustahil kita bayangkan keindahannya. Allah SWT, Nabi katakan, u'iddat li'ibadiyas salihin, disiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Apa itu? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Sesuatu yang tidak mungkin Anda pernah dengar keindahannya, mustahil Anda pernah lihat, dan mustahil Anda bisa bayangkan. Allah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala, jannah. Ya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kampung halaman kita. Ya, bagaimana gagah dan indahnya surga. Gagah dan indahnya surga, kalau dilihat dari perbandingan aja, sangat sulit untuk kita bayangkan. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala khalaqar rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan rahmah. Yauma khalaqar rahmah, tatkala Allah menciptakan rahmat, khalaqa mi'ata rahmah. Allah ciptakan 100 rahmat. Allah ciptakan 100 rahmat. Kemudian dari 100 itu baru 1 rahmat yang Allah turunkan ke dunia. Baru 1. Dibayangkan dunia yang kemilau ini, gagah megah hebat. Saking kemilaunya, sampai saling sikat, saling sikut. Ya, Allah, saya lupa daratan, lupa lautan, dunia ini, masya Allah. Ternyata baru 1 rahmat. Baru 1 rahmat. Kemudian Allah SWT simpan 99 rahmat, Allahu Akbar, untuk hambanya di akhirat. Kebayang tidak? Makanya ikhwan, sering-seringlah antum baca kabar-kabar tentang bagaimana dahsyat indahnya surga Allah. Kampung halaman kita, kampung halaman yang antum wajib mudik. Makanya saya sering bilang, cita-cita antum apa? Cita-cita anak ingin masuk surga, kurang. Cita-cita anak wajib mudik, wajib masuk surga, wajib masuk surga. Dan anak haram masuk neraka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga demikian mewajibkan untuk masuk surga. Masuk surga ente, kata Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Segera cepat, kata Allah, gapai ampunan dari surga Allah, jangan lambat, cepat. Wasari'u, dan Allah larang kita masuk neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar.
dan perintahkan kita untuk minta surga. Sampai kata Nabi, siapa yang minta surga dalam sehari 3 kali, surga akan mengatakan, ya Allah masukkan dia kepada aku. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal, minta surga dan berlindung dari neraka. Sehingga setiap hari kita diajarkan untuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung dari azab jahannam. Ya. Maka ma'asyar muslimin, oleh karena itu Hasan Al-Basri mengatakan sebuah kalimat yang kalimat ini masyhur di Indonesia, yaitu hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi perkataan Hasan Al-Basri, cinta tanah air sebagian dari iman. Maksud daripada cinta tanah air di sini bukan Indonesia, tapi maksudnya adalah surga. Karena tanah air yang dimaksud adalah surga. Cinta surga sebagian dari iman. Baik. Maka ma'asyar muslimin rahmatullah, subhanallah, sungguh sangat merugi tatkala kita terhalang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan seisinya ini artinya tidak ada apa. Contoh antum punya rumah semegah apa? Demi Allah, rumah semegah apapun di dunia ini, gubuknya aja nggak ada kayak gitu di akhirat. Naam, Nabi pernah mengatakan surga itu labinatun min zahabin, labinatun min fiddatin, wa tila'uha al-misk. Surga itu bangunannya, bataknya dari emas, bataknya dari perak, catnya adalah kasturi. Na'am, wa hasbauha al-yaqut wal marjan, al-lu'lu wal yaqut. Dan kerikilnya mutiara dan yakut dan mutiara. Subhanallah. Itu bangunannya. Bahkan nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lirajuli fil jannati la khaymatun. Sungguh bagi setiap orang laki-laki, bagi seseorang nanti di surga dikasih kemah. Tahu kemah itu? Tenda. Ya. Min lu'lu'atin wahidatin. Tendanya itu cuma satu mutiara mujawwafatin cembu. Tendanya satu mutiara cembung, tuluha sittina dira'an, di mana tingginya sittina milan, 60 mil, tingginya 60 mil. 1 mil 3 kilo, berapa? Bayang enggak? Enggak usah lagi capek. Wa fiha ahlun, di tenda itu ada keluarga-keluarga mereka, istri-istri mereka, bukan satu istri. Karena mustahil di surga nanti antum punya istri satu abadan, itu enggak mungkin. Minimal istri berapa? Minimal berapa istrinya? Rugi. Ya, di surga nanti likulli minhum zaujatan. Setiap kita dikasih minimal 2. Yang 2 itu yang ecek-ecek saja. Ya ecek-ecek lumayan ya. Beda nanti di surga. Kalau di dunia, ya Allah, ya mau 2 tuh kayak mau kiamat gitu. Mak baru mau, sudah 2 kiamat tegak. Iya. Tapi kalau di akhirat berbangga-bangga. Subhanallah, mereka berbangga-bangga. Makanya manusia paling mulia di akhirat nanti, cek istrinya berapa. Ya, para mujahidin di jalan Allah, para orang-orang yang mujahid yang berperang di medan perang dan dia wafat, Allah siapkan 70 bidadari. Mantap. 70 bidadari. Allah. Ya. Nanti di tenda itu ada istri-istri mereka. Lalu dia mendatangi istrinya, tidak tahu satu sama lain. Berarti itu tenda segede apa? Antumnya aja kan gede kan?
Kata Nabi sallallahu man yadkhulul jannah ala surati abihim Adam tuluhu sittuna dira'at. Setiap yang masuk surga nanti posturnya seperti abah kalian, yaitu Adam. Di mana abah kalian kata Nabi tingginya 60 hasta, 30 meter. Masya Allah. Kita lihat nanti, oh ini Ustaz siapa? Ustaz Akmal. Ya, sekarang kelihatan kecil, nanti masuk surga 30 meter. Woi, Mas. Nah, tingginya 30 meter. Allah, kebayang nggak? Ini masih berapa meter? Paling 14. 20 paling banter, ini 30 meter. Allahu Akbar. Makanya Pak Bu Ikhwan, nanti di surga setiap orang diberikan 100 kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan makan, kekuatan minum, dan kekuatan jima. Menggauli istri, 100 kekuatan. Makanya kalau dua mau batin tuh. Kekuatannya mau batin. La ilaha illallah, 100 kekuatan. Dan nanti yaqulu ahlul jannah wa yashrabun. Ahli surga nanti akan makan dan minum dan diberikan 100 kekuatan. Allahu akbar. Yaqulu ahlul jannati wa yashrabun wa la yataghawwatun wa la yabulun. Sementara mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Enggak ada cerita di surga nanti atau pipis, wala yatabakhatun, dan mereka tidak meludah, tidak beringus, maksudnya tidak sakit. Ya. Naam, dan keringat mereka misik. Dan sisir mereka kata Nabi dari emas. La ilaha illallah. Dan mengalir di bawah rumah-rumah mereka jannatin tajri min tahtiha. Allahu akbar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungainya enggak macam-macam, enggak tanggung-tanggung, enggak bayangkan. Lihat dalam surat Muhammad ayat 50. Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Perumpamaan surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa, fiha anharun. Di dalamnya ada sungai-sungai. Satu, ya anharun min asalin musaffa. Sungai dari madu yang sangat bersih dan asli. Kebayang enggak sungai madu? Anhar min labanin lam yataghayyar ta'muhu, sungai dari susu, sungai dari khamar. La ilaha illallah. Apalagi kalau sudah cerita bidadarinya, Masya Allah. Urban atraba. Urban, bidadari yang sebaya, muda. 30-35. Begitu kata ulama. Atra dan tidak pernah tua, atraba dan senantiasa perawan. Mantap enggak itu? Jangan bayangkan, yang belum juga apa lagi? Ya senantiasa perawan. Masya Allah. Kata Nabi SAW, andai kata kerudung nisa'u ahli jannah ditampakkan, dimunculkan ke bumi, maka kita tidak lagi butuh matahari. Itu kerudungnya, bagaimana hidungnya, bagaimana telinganya, kerudungnya saja, maka subhanallah. Sementara itu adalah hak, ya, dan harus menjadi cita-cita terakhir kita dan yang kita cari. Ya, oleh karena itu jangan sampai lupa daratan, lupa lautan. Sibuk dengan dunia, lupa dengan negeri akhirat. Otaknya duit, kekuasaan di otaknya, Bang. Kegemerlapan dunia, lupa. Ya, tentang tugas utamanya di dunia yaitu mencari surga dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di surga ada nikmat yang paling dahsyat akhir, di mana seluruh nikmat lupa kalau sudah mendapatkan nikmat ini, yaitu nikmat melihat wajah Allah. Ya, ketika Allah membuka hijab, ya maka lalu melihat wajah Allah, maka lupalah penduduk surga dengan semua nikmat surga.
Subhanallah. Ikhwan, hati-hati. Sementara di akhir zaman yang masuk surga sedikit. Sekali lagi, di akhir zaman yang masuk surga sedikit. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Rombongan yang banyak dari orang-orang terdahulu dan sedikit dari rombongan orang-orang sekarang. Ya, maka hendaknya kita jadikan di benak kita surga demi Allah. Hak. Akhi, jadikanlah otak antum tuh otak surga. Surga. Ya, apapun antum mau cari apa? Mau jadi pegawai apa? Mau punya status apa? Apa yang antum kejar? Itu semuanya fana. Itu semuanya sirna. Bahkan dunia ini semakin dicari, satu semakin haus, dua semakin galau. Itu dunia. Kalau otak antum cuma dunia, duit, fulus, nggak ada plus mampus katanya. Kalau otak kita cuma dunia, semakin banyak semakin haus. Fata morgana. Haus, gak akan pernah merasa cukup. Dan semakin haus dan semakin banyak semakin galau. Dunia tidak membuat tenang. Dunia membuat galau, membuat tidak nyaman. Maka ya kata Nabi SAW, Al-Kayyis, orang yang cerdas itu. Al-Kayyis, orang yang cerdas itu, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang senantiasa mengekang hawa nafsunya dan dia terus beretos kerja, berbuat untuk persiapan setelah kematian. Ya, yang kaya modal juga, benar. Yang kedudukannya tinggi mati juga, yang ganteng mati juga, yang cantik mati juga, yang kiai mati juga, yang guru mati juga, semuanya mati. Apa yang terbawa? Apa yang terbawa? Nggak ada. Makanya rugi kalau di dunia ini untuk dunia. Hidup di dunia kalau untuk dunia rugi. Hidup di dunia yang sementara ini untuk akhirat. Makanya orang yang hamba Allah yang saleh adalah hamba Allah yang badannya di dunia, otaknya sudah nggak di dunia. Badannya di dunia, otaknya sudah di akhirat, nyebrang dia. Sehingga apapun aktivitas dia di dunia, yang terngiang-ngiang di benaknya surga. Ya, sehingga jalannya dia luruskan, tujuannya dia mantapkan. Jalannya mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan tujuannya surga. Sampai antum berangkat ke pasar dagang, otaknya surga. Antum berangkat ke mana? Ke apa itu? Pabrik, mau kerja di otaknya surga. Bagaimana aku ini? Tiap hari habis waktu di pabrik. Jangan sampai nggak dapat surga. Tiap hari habis waktunya di pasar. Jangan sampai dapat surga. Tiap hari habisan muter-muter Gojek, Grab. Jangan sampai dapat surga. Tiap hari kita habis waktunya ibu-ibu di dapur bikin nasi goreng. Jangan sampai dapat surga. Maka niatkan surga. Apalagi Masya Allah, ketika anda menjadi guru, ketika anda menjadi ustaz, jadi pengajar kebaikan, maka otaknya harus surga. Ya, maka masuk muslim ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Sehingga kita jalani kehidupan ini pertama dengan ikhlas lillahi azza wa jal. Yang kedua sungguh-sungguh dan sabar. Karena surga itu Pak isinya nggak enak-enak di dunia ini. Iya, neraka Masya Allah. Dikelilingi yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Sungguh-sungguh dan sabar. Yang ketiga yaitu istiqamah di atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga saja secara umum. Ikhlasul amal, ya, mengikhlaskan semua urusan kita hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
Yang kedua, sungguh-sungguh dan sabar. Ya, sungguh-sungguh dan sabar baik dalam melaksanakan perintah Allah, baik dalam meninggalkan larangan Allah, baik dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Yang ketiga adalah ya, senantiasa mengikuti petua-petua Rasulullah SAW. Mengikuti jalan Nabi. Karena jalan Nabi adalah jalan surga. Tidak ada jalan surga kecuali mengikuti jalan Nabi SAW. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku dia pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau saja. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang tunduk patuh mengikuti tuntunanku, maka dia telah mau masuk surga, dan siapa yang dia menjauh dari ketaatan dan mengikuti petunjukku, maka dia tidak mau, sudah enggan masuk surga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan di dunia untuk kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'uhu, kata Allah. Ikutilah Muhammad la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Baik. Saya ingin tanya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, ya, tadi kita katakan menginginkan kita masuk surga. Bukan gitu? Allah ingin antum masuk surga apa neraka? Bukan ingin dipaksa sama Allah supaya masuk surga. Allah menginginkan antum masuk neraka atau tidak? La, bahkan Allah larang antum masuk neraka. Baik. Sehingga Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita, ya, menjelaskan kepada kita jalan-jalan menuju surga. Jalan-jalan menuju surga sungguh sangat banyak. Jalan-jalan menuju surga, ya. Maka di hari ini saya temakan 10 di antara sebab masuk surga. 10 itu Allah kumpulkan. 10 itu Allah kumpulkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Sekali lagi bahwasanya 10 saya temakan hari ini, 10 jalan menuju surga. Tapi semangatnya tuh. Semangat masuk surga enggak? Enggak lemas-lemas gini. Semangat. Seorang sahabat ada datang kepada Nabi di perang Uhud. Kata dia, ya Rasulullah, kalau aku masuk ke medan perang dan aku terbunuh, adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Kata Nabi, ya. Wa kana fi yadihi tamarat, di mana di tangan sahabat ini ada beberapa butir kurma di tangannya. Farama tilka tamarat wa dakhala fil ma'. Maka subhanallah, ketika dia dengar, iya, kalau kau nanti masuk ke medan perang dan terbunuh menjadi syahid, kau masuk surga, dilemparlah itu kurma-kurma, dia langsung lari ke medan perang. Dia sampai makan aja nggak keburu kalau sudah dengar surga. Ya, ini dengar surga, sholat as-sholatu khairun minan naum, sholat kita naum. Lihat para sahabat begitu sigapnya, begitu cepat. Ya, ketika mendengar surga, masya Allah, jangan harta, darah mereka cucurkan, darah mereka siapkan untuk mendapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini subhanallah, ya, maka semangat. Maka dia Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba. Wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk mendapatkan surga itu maka berlomba. Ayo. Akhi, jangan pernah menuju jalan menuju surga, berjalan menuju surga, antum bilang antum dulu, lah, anak mencari surga, anak dulu. Karena kita yang paling utama berkepentingan untuk masuk surga. Nah, maka ini ya,
maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Surat Al-Ahzab ayat 35, subhanallah, ayat yang sangat azim. Ayat yang sangat rinci di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalamnya sifat-sifat sekaligus amalan-amalan yang menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya ayat ini satu-satunya ayat yang dimana menyebutkan di dalam ayat tersebut secara sempurna kesamaan antara laki-laki dan wanita. Dan ayat ini turun disebabkan Ummu Salamah. Ummu Salamah qalat, berkata, ya, dia sedikit usul atau sedikit komplain kali sama Nabi SAW. Kata Ummu Salamah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mali asma'ur rijal yadhkuruna fil Quran. Wahai Rasulullah, kenapa kok yang banyak disebutkan dalam Al-Quran hanya laki-laki? Ya, wan nisa la yadhkurna, sementara wanita tidak banyak disebutkan. Kok laki-laki terus gitu? Ya, muslimun, muflihun, mukminun, adzakirun dan seterusnya. Kenapa kok yang banyak disebutkan laki-laki di Quran, wanita mana? Subhanallah, fa'anzalallahu hadhil ayat. Maka Allah turunkan ayat yang disebutkan di dalam surat tersebut, Allahu Akbar, laki-laki dan wanita. Dan di sini menandakan faedah bahwa secara umum kedudukan laki-laki dan wanita dalam syariat sama. Sekali lagi, secara umum kedudukan laki-laki dan wanita dalam syariat sama. Tidak ada berbeda. Kecuali kekhususan-kekhususan yang Allah istimewakan. Contoh, ya, laki-laki diwajibkan memberikan nafkah, adapun wanita tidak. Contoh, wanita diwajibkan menutup aurat dengan sempurna, laki-laki tidak. Betul? Contoh, laki-laki utamanya sholatnya di masjid, wanita di rumah. Betul? Betul tidak? Contoh, warisan, laki-laki mendapatkan 2 bagian, wanita mendapatkan 1 bagian, setengah dari laki-laki. Nah, tapi secara umum bahwa perkara syariat tidak ada beda antara laki-laki dan wanita. Sebagaimana surga juga tidak ada yang dikhususkan untuk laki-laki atau wanita. Ya, sebagaimana neraka nanti di akhirat tidak ada yang dikhususkan untuk laki-laki atau wanita. Sama surga dan neraka yang juga diperuntukkan untuk semua manusia, baik laki maupun wanita. Oleh karena itu para muslimah, para ummahat, para ibu-ibu, ayat ini, nah, secara juga saya katakan surat ini, surat Al-Ahzab seyogianya banyak dibaca oleh kaula wanita. Sekali lagi, surat Al-Ahzab seyogianya banyak dibaca oleh para wanita juga. Karena dalam surat Al-Ahzab banyak adab-adab, ada tentang jilbab, ada tentang muamalah, ada tentang menundukkan pandangan bagi wanita dan seterusnya. Termasuk ayat ini. Baik. Naam, 10 sifat yang mengantarkan ya ke surga Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surat ini atau dalam ayat ini. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 35. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat, 1, wal mu'minina wal mu'minat, 2, والقانتين والقانتات 3 والصادقين والصادقات 4 والصابرين والصابرات 5 والخاشعين والخاشعات 6 والمتصدقين والمتصدقات 7 والصائمين والصائمات 8 والحافظين فروجهم والحافظات 9
wadzakirina Allah katsiran wadzakirat 10. Siapa yang memiliki sifat-sifat itu dan aktivitas amalan-amalan tersebut, maka di akhir ayatnya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah siapkan bagi mereka ampunan. Allah siapkan bagi mereka ampunan. Allah bersihkan mereka dari dosa. Wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Seluruh ulama tafsir mentafsirkan sama al-jannah. Ajran 'azima dalam ayat ini al-jannah, surga Allah. Ya, luar biasa. Siapa ini? Perkataan siapa ini? Perkataan siapa ini? Jalla wa ala. Hak apa meragukan? Hak apa meragukan? Hak. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Hak. Ya. Dan sekaligus ini janji Allah. Dan siapa yang meragukan janji Allah keluar sekarang, kafir. Innallaha la yughlibul mi'ad. Allah tidak akan pernah mengurutkan janjinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yuk kita ulas sedikit. Kita ulas sedikit poin-poin 10 secara ringkas dan singkat, karena secara umum ini sesuatu yang insya Allah tidak asing bagi kita. Tinggal kita bagaimana setelah kita mengetahui, kita berusaha memiliki sifat-sifat ini. Dan nanti setelah disebutkan 10-10-nya, antum bisa mendeteksi, mendiagnosa antum ada berapa dari 10 ini. Sudah dapat berapa? Cuma nomor 1 doang Ustaz. Ya, di checklist. Alhamdulillah. Ini innalillah belum. Ya, makanya ayat ini perlu antum pasang di rumah, cekir, sebagai pengingat. Ya, sebagai pengingat 10 sifat secara rinci Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ini. Baik. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, qala Allah azza wa jalla, innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya muslimin muslimat, sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim wanita, kaum muslimin dan muslimat. Ini asas, ini wadahnya semua, yaitu antum masuk ke dalam Islam, antum muslim, ya. Dan ini pokoknya, di mana selain Islam abadan mustahil masuk surga, abadan. Selain Islam, ya. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Kata Nabi SAW, la yasma'u bi ahadun, tidak pernah ada yang pernah, demi Allah kata Nabi, la yasma'u bi ahadun, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar aku diutus, Yahudiyun atau Nasraniyun, baik dia asalnya Yahudi atau Nasrani, Kristen, summa lam yu'min billadzi ji'tu bihi, lalu dia tidak mau beriman dengan yang aku bawa, illa wa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penduduk api neraka. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Masuklah kau ke dalam Islam, kau pasti akan selamat. Maka akhi muslim, bagaimana menjadi muslim? 1, karena keturunan. Alhamdulillah, abah umi antum dah muslim ya. Alhamdulillah, maka secara langsung anda pun menjadi muslim. Ya, tidak mesti harus ada acara syahadat 2 kali, tidak ada. Kalau abah uminya sudah muslim, selesai. Kullu mauludin yuladu alal, setiap yang terlahir dalam keadaan fitrah,
Bapaknya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Naam, dan fitrah yang dimaksud fitrah Islam. Makanya di antara ciri kelompok sesat, ciri kelompok itu sesat ketika dalam berita acara kelompok mereka ada bayat. Ada bayat, dibayat ulang, disyahadatkan ulang. Makanya kadang-kadang lebay, antum mau nikah diragukan Islamnya, suruh syahadat dulu, benar. Ini enggak benar ini. Anak dari kemarin sholat. Dan sholat pun wajib mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mau nikah suruh syahadat lagi, berat. Ya, enggak benar. Enggak ada tuntunan dalam acara pernikahan di zaman Nabi SAW harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Enggak usah. Ya enggak benar. Ya, karena kita sudah Islam dari dulu, Islam keturunan, yes, diterima. Yang kedua, mereka yang terakhir bukan bukan dalam Islam, maka mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, mau mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maka itulah Muslim. Namun saudara sekalian, alhamdulillah ya. Pertama alhamdulillah wa ana minal muslimin. I am Muslim. Dan ingat ya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati kalian itu dalam keadaan Islam. Karena tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Ya kecuali agama Islam. Alhamdulillah. Makanya ikhwan, asas awal dan asas hidayah adalah Islam. Man yuridillahu ayyadiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki hidayahnya oleh Allah, maka Allah akan memudahkan dadanya untuk menerima Islam. Baik. Namun Islam ini dalam tatanan tingkatan agama kita paling rendah. Ya, sekali lagi Islam ini dalam tatanan tingkatan agama kita paling rendah. Baik, saya ingin tanya, yang sekarang banyak ribut korupsi di negeri ini, Muslim bukan? Muslim. Sebagian besar. Baik, yang terciduk terkena narkoba, pas dilihat KTP-nya ternyata Muslim. Ada wanita-wanita di luar tidak berjilbab, coba dicek satu-satu KTP-nya, Muslim, Islam. Ya, betul. Bahkan yang keliling Banten, toh di Batu Quran, coba cek KTP-nya, Muslim. Yang tadi pawai di jalan, masa bikin patung-patung gede, cek kalau dia 100% Muslim. Kita kafirkan? Enggak. Bahkan saudara kita yang Masya Allah, waktunya sholat mereka tidak mengenal sholat. Di bulan Ramadan mereka tidak berpuasa. Tidak sedikit dari mereka KTP-nya Muslim. Pas Idul Fitri ikut mudik. Mudiknya doang, puasanya enggak. Iya, Muslim. Maka ma'asyar muslimin, ya, maka dalam tatanan Islam dan tatanan tingkatan Islam, maka status dia Muslim ini paling rendah. Makanya tingkatan Islam yang paling rendah Islam, di mana Islam ini, Islam ini nampak dari perkara-perkara yang zahir. Nampak dari perkara yang zahir, dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, puasa, sholat dan seterusnya. Baik, tapi kita ketika ada seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dipastikan dia Muslim apabila dia mengucapkannya dari hatinya tidak ada kedustaan. Karena kalau mengucapkan tapi hatinya mengingkari, namanya munafik. Nah, siapa yang mengucapkan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Fa in qaluha, maka kalau dia sudah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka terjagalah harta dan darahnya. Makanya naudzubillah,
Ada kelompok yang mereka semangat di atas Islam tapi nusuk yang mengucapkan la ilaha illallah, ngebom yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini bukan kelompok benar, karena kita tidak boleh membunuh muslim. Siapa muslim? Yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa insana wa insara, walaupun dia berzina, walaupun dia penjudi, walaupun dia pencuri, kecuali dengan hak Islam. Dengan hak Islam. Naam. Lalu kata Allah, wal mu'minina wal mu'minat. Lah, emang ini bedanya apa? Muslim mukmin. Yang kedua, mukminin mukminat. Mukminin mukminat. Naik derajatnya. Yang kedua, muslim yes, oke, ini wadahnya, asasnya. Tapi antum harus naik kepada iman. Iman itu sesuatu yang terpatri di hati, terucap dengan lisan dan terrealisasikan dengan seluruh anggota badan. Bukan sekedar di lisan, tapi terpatri dalam hati. Iman itu rangkaiannya 3. Ya, tasdiqun bil janan, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Ya, kita percayai dengan sekuat-kuatnya, yakin dengan seyakin-yakinnya dengan hati kita, yang kuat terpatri di dada seorang hamba, lalu diikrarkan dengan lisan dan dia amalkan, realisasikan dengan amalan anggota badan. Makanya naiklah Pak Ikhwan, ya, dia kepada derajat mukmin, di mana kekuatan imannya terpatri di hatinya, sehingga kekuatan iman itu membuat dia sangat cinta dan sangat takut kepada Allah. Karena imannya dengan apa? Imannya dengan Allah, imannya dengan malaikat, imannya dengan kitab, imannya dengan Rasul, imannya dengan apa lagi? Hari akhir, imannya dengan qada dan beres, Pak. Beres. Kalau di hati antum sudah ada kekuatan iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman dengan Rasul-Rasul Allah, iman dengan hari akhir, hari kiamat, dan apa-apa yang terjadi setelahnya, dan iman dengan takdir, qada dan qadar Allah, dengan konsekuensi dan pemahaman yang benar, beres, Pak. Mustahil antum maksiat karena antum beriman kepada Allah. Mustahil antum berkata-kata buruk karena antum yakin bahwasanya malaikat mencatat semua perbuatan kita. Mustahil antum menyimpang dari jalan Allah karena antum beriman dengan kitab Allah. Mustahil antum, ya, di dunia ini bermudah-mudahan di dalam mengamalkan diri kepada Allah karena antum yakin nanti ada hari pembalasan dan kita tenang dengan setiap keadaan. Kenapa? Karena setiap keadaan adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi mukmin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya, seorang mukmin itu jangan ditanya salat subuhnya, jam 3 dia sudah bangun. Jangan ditanya puasa Ramadannya, tiap saat dia terkadang setiap minggu dia puasa, sebulan dia puasa. Senin Kemisnya, Bidnya. Jangan ditanya zina, melihat cewek dia tundukkan pandangan. Jangan bicara mencuri, ada rumah enggak, ada uang di rumahnya saja enggak jelas, dia tidak makan. Jangan tanya minum khamar, ada air yang dia tidak jelas pun dia tidak minum. Mukmin, jangan ditanya dia, ya jangan ditanya dia berzina, dia tutup auratnya dengan sempurna. Mukmin. Maka naiklah anda ikhwan kepada mukmin. Baik, itu sifat yang kedua. Baik, kalau sudah muslim dan mukmin, antum harus memiliki sifat ketiga apa? Qanit. Wal qanitina wal qanitat. Qanit itu apa qanit? Ai sukun fi ta'ah. At-ta'ah fi sukun kata Ibnu Katsir. Memiliki ketaatan yang sempurna. Qanit artinya memiliki ketaatan yang sempurna, tunduk dan patuh. Ya. Dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanit. Makanya Pak, lihat orang-orang yang berdiri tegak di waktu malam, melaksanakan salat malam disebut qanit.
amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Apakah sama orang-orang yang qanit, tegak di waktu malam, sujud dan ruku, berharap dan takut kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dengan syiar mereka sami'na wa ata'na. Ya, karena sebetulnya jalan yang pintas, jalan pintas menuju surga apa? Ketaatan kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan dia kemenangan yang besar, maksudnya surga. Taat. Ya. Oleh karena itu sekali lagi syiar seorang muslim sami'na innama kana qaulul mu'minin. Lihat, perkataan orang yang beriman itu idza du'u ila Allah wa rasulih, apabila diajak kepada jalan Allah dan Rasulnya, ayyaqulu sami'na wa ata'na, maka semerta-merta dia mengatakan sami'na wa ata'na. Subhanallah. Ya, sigap, penuh dengan kesungguhan dan kesabaran, mujahadah untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu. Kemudian kalau masuk muslimin, selanjutnya wasadiqin wasadiqat, orang yang jujur. Jujur yang dimaksud baik, orang yang jujur baik laki-laki maupun wanita. Jujur secara umum, jujur kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jujur secara umum as-sidqu ma'allah. Ya, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa sungguh-sungguh beribadah dengan ikhlas. Karena kalau ada orang ibadah enggak ikhlas, enggak jujur, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin segera menggapai sedikit dari dunia, enggak jujur dia. Ya, jujurlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, yang mendustakan agama, maka jujur dengan Allah SWT. Yang kedua, jujur di lisannya, tidak pernah berdusta. Subhanallah. Ya, baik dengan perbuatan, begitu juga lisan. Hendaknya senantiasa dia berkata, berbuat sesuai dengan sesuai dengan yang hak dan kebenaran. Karena sumber dosa adalah kadzib, dan sumber kebenaran kebaikan adalah jujur. Sampai kata Allah, ya ikhwan, gelar terhebat setelah para nabi adalah Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, membenarkan syariat Allah, membenarkan agama Muhammad, dan tidak pernah berdusta. Makanya ikhwan, ada satu dosa sahabat gak pernah melakukan, yaitu apa? Kadzib. Karena kadzib ini sifat munafik. Idza hadasa kadzab. Orang munafik itu kalau ngomong bohong, kalau berjanji dia ingkari, ya, kalau bersumpah palsu, tidak tumina, kalau diberikan amanah khianat. Makanya kata ulama, ada satu dosa sahabat tidak pernah melakukan, apa? Kadzib, itu dusta. Sahabat itu siddiq. Makanya kata Abu Zur'ah, as-sahabatu kulluhum udul. Semua sahabat itu udul, adil, tidak pernah berdusta. Antum katanya salafi, bohong terus. Katanya antum mengikuti sahabat tapi bohong terus. Lah, biasakan jujur. Baik sungguh-sungguh maupun bercanda. Dengan anak antum, ya, dengan istri antum, yang kalau berkata dipenuhi dan sesuai dengan faktanya. Makanya kita jujur. Wallahi, walaupun orang bilang hari ini kalau jujur katanya miskin, hari ini katanya kalau jujur nggak dapat gaji tambahan. Hari ini kalau jujur melarat katanya. La. Demi Allah, Allah yang akan menolong kita. Maka jujur dalam berkata dan berbuat. Kemudian as-sabirina was-sabirat. Allahu akbar. Di antara sifat dan calon dan amalan yang mengantarkan ke surga sabar. Laki-laki dan wanita yang sabar. Allahu akbar. Sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu mengekang hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang diberkahi oleh Allah SWT. Baik, sabar mengekang hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang diberkahi oleh Allah SWT. Baik meninggalkan perintah atau melaksanakan larangan atau tidak ridho dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bab sabar ini isinya satu, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah,
dan sabar dengan takdir-takdir Allah. Khususnya takdir yang dirasa tidak enak, yang ini sakit, yang ini kecurian, yang ini ketabrak, yang ini meninggal, ditinggal suami, ditinggal istri, musibah-musibah, kita bersabar. Kita yakin bahwa seluruh ketetapan Allah ditetapkan dengan keadilan, dengan rahmat, dan dengan kasih sayang Allah kepada kita. Dan kita yakin bahwa di balik musibah yang mengenai kita itu adalah hikmah-hikmah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka sabar. Ya, bersabar insyaallah. Tapi sabar tidak membuat kita tidak mencari sebab. Yes. Antum sakit sabar. Ya, sabar. Kita yakin ini dari Allah. Tapi Allah perintahkan antum cari sebab. Sebab yang dihalalkan kemana? Ke dokter, minum zam-zam. Antum miskin, ya sabar. Tapi sabar di rumah terus, bukan gojek, nge-grab, dagang, usaha. Miskin sabar, yes, tapi jangan usaha. Ya, lalu nanti serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita sabar. Kemudian wal khashiin al khashiat, orang-orang yang khusyuk. Khusyuk, apa itu khusyuk, ikhwan? Khusyuk ya adalah as-sukun wa tumanina wa tu'ada wal waqar wa tawadu'. Kata Ibnu Katsir, khusyuk adalah tenang, tumanina, bersahaja, tidak tergesa-gesa, dan tawadu, penuh dengan rasa takut kepada Allah. Itu khusyuk. Khusyuk secara umum, orangnya tenang, tidak gegabah, tawadu, dan subhanallah senantiasa takut kepada apa-apa dia timbang dulu, ini melanggar Allah apa tidak. Ya, itu orang khusyuk. Makanya orang khusyuk itu masalah hidupnya kelihatan tenang, santai, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, menyikapi satu masalah dia dengan bijak. Plus lagi dia senantiasa takut kepada Allah. Itu khusyuk. Laki-laki kata Allah dan wanita yang khusyuk. Dan makna khusyuk secara khusus adalah di dalam salat. Salat itu bagian dari makna khusyuk. Tunduk, patuh, dan tidak mengingat kecuali Allah. Penuh rasa cinta dan takut. Tunduk, patuh, dan tidak ingat kecuali Allah. Penuh dengan rasa cinta dan takut ketika dia salat. Tidak mengingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, Masya Allah. Ini lagi salat, salat aja juga wes bablas. Kayak apa? Ayam matokin jagung. Itu salatnya nggak ada tumanina, nggak ada ketundukan. Ditambah lagi salat otaknya kemana? Sampai setiap salat tahiyat awal aja lupa. Setiap salat hitungan rakaat, aduh berapa nih? 2 apa 3 nih? Sakit, tidak khusyuk, tidak mengingat Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya. Kemudian ikhwan wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Orang-orang yang banyak bersedekah. Masya Allah. Ya, derma. Sedekah secara umum, ayat ikhwah, segala sesuatu kebaikan itu sedekah. Makanya kata Nabi, fi kulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang antum ucapkan itu sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah, amal ma'ruf sedekah. Dan nahi munkar sedekah. Antum bawain orang, kata Nabi, ya, mengangkat barangnya sedekah. Bahkan senyum antum kepada saudara antum, tabassumuka fi wajhika sedekah. Kullu ma'rufin, kata Nabi, semua perbuatan baik sedekah. Apa arti sedekah? Ai sidqu imanik. Apa arti sedekah? Sidqu imanik. Artinya ada kejujuran iman. Jujuran iman itu nama sedekah. Makna sedekah artinya kejujuran iman. Sehingga setiap buah iman, perbuatan iman, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik sedekah. Antum nih lagi ngaji nih, sedekah nih. Antum lagi ngaji sedekah. Nanti antum pulang ada tunggangan, orang naik ke mobil antum sedekah. Ya, antum bantu orang, ada orang tidak sholat, antum ajar sholat sedekah. Antum tasbih sedekah. Antum sholat nanti maghrib sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Itu makna sedekah secara umum. Secara khusus sedekah itu dengan harta, derma, Masya Allah, tidak bakhil. Berbagi, baik yang wajib itu zakat maupun yang sunnah. Lanjut. Wal sha'imin wal sha'imat, dan laki-laki dan wanita dan banyak puasa. Masya Allah, banyak puasa.
Kata Nabi SAW, dengar ini. Dikit lagi ya. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan, wa salasat ayyamin min kulli syahrin, dan minimal 3 hari setiap bulan, ya, dakhala fi qoulihi ta'ala was-sha'imin was-sha'imat, maka dia masuk ke dalam firman Allah shaimin dan shaimat. Banyak puasa, Masya Allah. Di antara pintu surga, sifat ahli surga, amalan surga banyak puasa. 1, Ramadan jelas tidak ada perselisihan Ramadan. Nah, dan di luar Ramadan kata Nabi minimal Anda sebulan 3 hari. Anda sebulan 3 hari. Karena 3 dalam hitungan pahala 3 kali 10 berapa? Makanya man sholat salah satu ayyaman karena tasyamid dahar. Siapa yang puasa 3 hari maka dia seperti puasa 1 bulan karena 3 kali 10. Terus 3 harinya gimana Ustaz? Ya tergantung. Anak 3 Senin, pas Senin Kamis ya boleh. Atau antum ambil 3 hari yang Nabi ajarkan puasa bir 13, 14, 15. Makanya ikhwan usahakan minimal sebulan ente jangan kenyang terus. Kenyang terus. Ya, bunci terus. Sebulan ada puasanya, minimal berapa? Minimal 3 hari. Apalagi lebih dari itu, Masya Allah. Apalagi lebih dari itu, Senin Kemisnya setiap minggu, Masya Allah. Ya, atau apalagi sudah sampai bisa sampai Daud misalkan. Puasa Daud sehari puasa sehari tidak, Masya Allah. Ya, Nabi ditanya, "Dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Rasul, tunjukkan aku amalan yang memasukkan aku ke surga. Kata Nabi, "Alaika bisyam la misara." Banyaklah puasa, tidak ada bandingnya. Lalu kata Nabi, siapa yang puasa sehari di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. Puasa sehari di jalan Allah, man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 khalifan. Siapa yang puasa sehari saja, Allah jauhkan wajahnya 70 tahun. Nah, khususnya nih, coba acung yang belum nikah. Acung, jujur aja. Wah, 1, 2, 3. Mau nikah enggak? Mau, tapi belum bisa Ustaz. Belum mau. Tapi obatnya apa? Obatnya puasa, katanya. Banyak puasa. Sampai kurus, enggak apa-apa puasa aja. Karena di antara yang di antara obat syahwat adalah puasa. Karena kalau orang puasa, 1, makannya tidak berlebihan. Yang kedua, dia akan terjaga dari syahwat. Ya, buat puasa. Ya, lanjut. Wal hafidina wa kullu jamaah hafidh. Makanya lihat, ikhwan, dalam ayat ini perintah puasa atau sifat puasa dilanjutkan dengan orang-orang yang menjaga kemaluan laki-laki dan wanita. Ada nyambung nggak? Nyambung. Karena di antara menjaga kemaluan laki-laki dan wanita adalah banyak puasa. Maka sifat yang selanjutnya wal hafidina wa hafidhah, laki-laki dan wanita yang menjaga kemaluannya dari zina, dari homo, dari lesbi, dari LGBT, ya, dari melakukan perbuatan zina. Naudzubillah. Ikhwan, ketahuilah, semoga Allah jaga Anda dan kita, saya dan Anda semuanya. Fitnah terbesar di akhir zaman fitnah zina, fitnah syahwat, laki-laki dan wanita. Laki-laki fitnah terbesarnya wanita, wanita fitnah terbesarnya laki-laki. La ilaha illallah. Wallah, tidak ada yang selamat di hari ini kecuali yang Allah jaga. Dari mulai memandang, baik memandang yang langsung, ayah awewe gelis lewat, monyet kolot, atau sekarang ini bab memandang lebih luas lagi lewat internet, lewat setan gepeng, ya, nih setan gepeng gitu, yaitu HP. Wallahi, siapa yang tidak sabar akan terjerumus. Ya, maka jalan-jalan menuju zina di hari ini dibuka. Dan fitnah terbesar wanita, naudzubillah. Yang ini enggak memakai jilbab, yang ini memperlihatkan betisnya, yang ini memperlihatkan pahanya, yang ini memperlihatkan dadanya. La ilaha illallah. Ya, fitnah syahwat. Maka dari mulai tundukkan pandangan, Allah langsung yang perintahkan tundukkan pandangan. Dan surat Al-Ahzab, kemudian memakai jilbab,
Ya, lalu tidak boleh kita bersendirian. Ikhtilat, campur baur laki-laki wanita, bersendirian. Apalagi sekarang bersendirian maknanya banyak. Bisa bersendirian ketemu atau bersendirian chattingan. Chattingan dengan cewek. Neng, sudah tahajud belum? Buka. Walaupun antum nyuruh tahajud tetangga, anak tetangga gelis cantik, itu maksiat. Maksiat. Walaupun antum nyuruh tetangga, anak gadis tetangga tahajud. Ukti sudah tahajud belum? Modus. Modus itu. Haram, tidak boleh. Sehingga siapapun terbatas, ya dibatas. Dan terakhir, ayat ikhwah, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Ikhwan, zikir itu ada dua. Ada zikir umum, yaitu ibadah. Ibadah itu zikir umum. Salat, puasa, zakat, haji itu zikir. Dan zikir khusus yaitu lisan. Lisan. Subhanallah. Ini pun terbagi lagi. Ada zikir lisan khusus, yaitu zikir-zikir yang ditentukan waktunya. Zikir setelah sholat, zikir setelah adzan, zikir sebelum masuk kamar mandi, zikir setelah masuk kamar mandi, zikir masuk masjid, keluar masjid, dan seterusnya. Ada zikir umum, dan ini lebih dahsyat, paling bagus. Dan ini kalau bisa antum luar biasa, senantiasa kata Nabi, lisanmu basah mengingat Allah. Lisan ini, Pak Ikhwan, Ibu, jamaah sekalian, tanpa perlu dihitung berapa sudah antum berzikir. Tidak usah pakai hitungan alat-alat tertentu. Basahi lisan antum mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu insyaallah ya kita termasuk wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dari 10 ini saya ulang lagi, antum sudah ada berapa? Coba antum mau masuk surga enggak? Ya sudah dicek saja. Dari 10 ini ada berapa antum? Ya Allah Ustaz, 1, 2, baru 2 Ustaz. Baru 3. Belum ada, musibah, masa enggak ada? Baru nomor 1 nih, muslim gitu. Baru nomor 1 muslim, musibah ini. Maka ma'asyar muslimin, ya semoga teorinya sangat mudah. Tinggal kita amalkan, maka sesuai kesungguhan kita masuk surga. Maka dengan itu juga kita sungguh-sungguh ya mengejar sifat-sifat yang Allah langsung menyebutkan dengan jelas dalam surat Al-Ahzab, 10 sifat penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Bertanya tentang masjid yang ada kuburannya. Kalau kuburannya di dalam masjid tidak sah, sepakat pula. Kuburannya di dalam masjid. Antum sholat di masjid, di dalam masjid ada kuburan, tidak sah. Baik. Kalau kuburannya di luar masjid dan antara masjid dengan kuburan itu ada tembok, maka sah. Atau antara masjid dan kuburan ada jalan lalu lalang, maka sah. Tapi kalau kuburan itu di dalam pagar masjid dan tidak ada penghalang antara masjid dengan kuburan dan dia di dalam pagar masjid, maka wallahu alam, Imam Syafi'i dan Syekh Albani dalam bukunya khusus Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid mengatakan minimal makruh salat di kuburan yang di sekeliling di dalam pagarnya ada masjid. Salat di masjid yang di sekeliling pagarnya ada kuburan. Lebih makruh lagi kalau kuburan tersebut di arah kiblat. Tapi kalau ada dia di luar tembok, ada tembok penghalang, ya, atau ada jalan lalu lalang, maka boleh. Suami diam-diam poligami, apakah termasuk golongan yang tidak jujur? Subhanallah. Diam-diam poligami, apakah termasuk yang tidak jujur? Saya sebelum jawab mungkin ada cerita diam-diamnya. Karena andanya begitu karena andanya yang bertanya barangkali begitu marahnya dan tidak sukanya,
ya, dan seterusnya dengan poligami. Akhirnya suami mengambil cara halus, cara diam-diam. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Memang syariat poligami ini syariat yang indah tapi berat. Indah bagi laki-laki, berat bagi awewe. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala subhanallah sempurnakan rahmat dan taufik di hatinya, sehingga dia tahu bahwa di dalam syariat ini mustahil ada kezaliman. Pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Karena mustahil Allah yang ahkamul hakimin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, menentukan sebuah syariat yang mendolimi kita. Mustahil. Maka kekuatan yakinnya itulah yang membuat dia legowo, ya, membuat dia tidak mempermasalahkan. Adapun cemburu, satu tabiat, tapi cemburu yang tidak menghalangi kita dari, ya, menghalangi kita dari menjalankan syariat Allah. Dan subhanallah, perlu dicoba. Poligami itu kalau pas sebetulnya indah. Betul betul tidak? Karena saya jawab, karena ada yang pengalaman di sini. Iya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Adapun laki-laki, Allah alam, laki-laki yang sesuai dengan tanyaan, kalau diam-diamnya, sebetulnya hukum asal poligami wajib adil, ya. Hukum asal poligami wajib adil. Makanya kata Allah, fa in hittum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak adil, satu saja. Dan adil yang paling dituntut adalah malam. Malam. Istri ini 2 malam, istri itu 2 malam, dan seterusnya. Adil yang paling dituntut. Baik. Naam. Maka wajib adil. Terus gimana kalau diam-diam, gimana adilnya? Kalau diam-diam bagaimana adilnya? Nanti kalau dengek gimana? Enggak adil dengek ya kan? Na'udzubillah, semoga kita enggak dengek. Ya Allah, semoga Allah jaga kita dari dengek di hari kiamat. Ya, enggak seimbang jalannya. Pincang. Wajib adil malam. Hanya saja barangkali ada satu kondisi di mana boleh seorang istri mencabut hak malamnya di atas keriduan. Contoh, kalau tidak salah Maria Qibtiyah, dia atau seorang istri, salah satu istri Nabi, beliau karena sudah tuanya, kata dia, ya Muhammad, ya Rasulullah, cukuplah kau tidak menceraikanku. Tidak apa-apa, malamku aku serahkan untuk Aisyah, karena tahu dia yang paling Nabi cintai Aisyah. Maka malam dia diberikan ke Aisyah. Ridho dengan keriduan hati. Nah, maka kondisi seperti ini semoga tidak membuat laki-laki dituntut, di mana salah satu istrinya misalkan ridho untuk tidak mendapatkan pembagian yang adil. Kapan saja kau mau datang, monggo. Maka itu insya Allah dibolehkan. Terus gimana Ustaz tentang kejujuran? Ya, mungkin kata itu, karena kalau jujur pahit dalam bab ini, ya, maka kalau dia masih bisa jujur, alhamdulillah. Dan semoga ketika jujur istrinya enggak kabur, karena ketika jujur masalahnya istrinya kabur, ya, maka subhanallah, ya, semoga tidak termasuk orang yang berdusta. Kenapa? Karena memang salah satu yang diizinkan berdusta tanpa kita meremehkan dusta adalah seorang suami kepada istrinya. Wallahu ta'ala alam. Namun tentu saja terbuka dan mengikuti syariat adil ketika berpoligami dan mempersiapkan istri pertama untuk siap di poligami. Ya, kata dia siap di poligami kalau aku sudah mati. Aduh, pusing. Ya. Oleh karena itu masalah poligami ini syariat yang terdolimi gitu. Ya. Ya, semoga na'am Allah SWT ya memberikan kemudahannya. Ikhwan, mohon maaf ya tidak bisa dijawab semuanya, ini tinggal 28 menit.
Ya insyaallah nanti suatu saat kita akan, karena waktu ya Allah taala mohon maaf ya. Mungkin bisa sampaikan subhanaka Allahumma hamdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.